Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, menyelami materi yang udah Anda siapkan kali ini. Fokusnya menarik banget. Gimana sih sebenarnya inovasi itu bekerja? Seringnya kan kita bayanginnya kayak, wah ada bohlam nyala terang gitu aja di kepala orang jenius. Mhm. Tapi materi dari Anda ini nunjukin cerita yang jauh lebih kompleks ya. Penuh liku-liku, kadang nggak ketebak. Tapi justru itu yang bikin seru sih. Bener banget. Materi Anda ini nggambarin inovasi itu bukan kayak sulap ya, tapi lebih mirip katakanlah mesin pembuat ketidakmungkinan. Jadi sebuah proses gitu, jalan terus, nggak berhenti, yang nata ulang dunia kita jadi bentuk-bentuk baru yang lebih berguna. Oke. Sesuatu yang kecil banget kemungkinannya muncul gitu aja, kebetulan. Ya contohnya smartphone di saku Anda sekarang. Atau gimana panas bumi bisa diubah jadi tenaga kerja pakai mesin. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba bongkar mesin ini. Lihat cara kerjanya gimana, pola-polanya apa aja, terus kita sorot contoh-contoh yang paling wah mengejutkan dari sumber Anda ini. Oke, siap. Mari kita mulai bongkar pelan-pelan. Satu hal yang kayaknya kuat banget nih di sumber-sumber Anda. Inovasi itu seringnya bertahap. Jadi bukan sesuatu yang boom, revolusi dalam semalam gitu ya. Dan ini penting nih, bedain antara inovasi sama sekedar penemuan. Sering kecampur aduk soalnya. Tepat sekali. Penemuan itu bisa jadi baru percikan ide awal aja. Atau mungkin prototipe yang masih kasar lah. Tapi inovasi, nah ini proses maraton panjang buat bikin penemuan tadi jadi praktis, terus terjangkau, bisa diandelin, dan ujung-ujungnya benar-benar ngubah cara kita hidup atau kerja. Maraton ya, bukan sprint. Betul. Contoh bagus banget dari materi Anda tuh, mesin uap. Kita sering mikirnya James Watt gitu ya. Tapi inovasi kuncinya justru datang dari Thomas Newcomen. Itu tahun 1712. Dia ini bukan ilmuwan top loh, tapi pandai besi biasa. Hah? Pandai besi? Serius? Justru bukan dari kalangan katakanlah ilmuwan elit gitu ya saat itu. Iya benar. Newcomen ini berhasil bikin mesin uap praktis pertama yang benar-benar bisa dipakai. Buat apa? Buat mompa air keluar dari tambang batu bara yang waktu itu makin dalam, makin susah. Nah, dia ini nggak nemuin prinsip dasar tenaga uap ya, itu udah diketahui sebelumnya. Tapi dialah yang bikin itu bekerja. Benar-benar jalan dan berguna buat industri. Oke. Jadi dia yang eksekusi idenya jadi barang jadi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dan munculnya juga nggak tiba-tiba. Ada dorongan kebutuhan yang mendesak banget, harga kayu bakar naik gila-gilaan, tambang perlu solusi pompa air, plus ada kemajuan-kemajuan kecil tapi penting di pengerjaan logam. Ini kan ngebantah mitos si jenius tunggal tadi ya. Prosesnya lebih rumit, banyak faktornya. Walaupun ya tetap ada sedikit misteri sih. Kenapa kok pas meledaknya justru saat itu dan di Inggris gitu? Oke, jadi bertahap pelan-pelan, bukan sulap. Terus ada elemen lain nih yang juga sering banget muncul. Serendipitas, kayak nemu sesuatu yang berharga, pas lagi nggak nyari, atau malah gara-gara kecelakaan yang untung gitu. Contoh paling terkenalnya dari sumber Anda pasti penisilin ya? Ah iya, Alexander Fleming tahun 1928. Ceritanya emang, wah luar biasa sih ini. Dia balik dari liburan, nemuin salah satu cawan Petri dia yang isinya bakteri Staphylococcus. Itu ternyata, terkontaminasi jamur penicillium. Gak sengaja sama sekali. Nggak sengaja ya? Iya. Nah, yang bikin ini jadi serendipitas banget itu kombinasi faktor lainnya. Cuaca waktu itu kebetulan lagi spesifik banget, jadi ada periode dingin, terus diikuti gelombang panas. Nah, kondisi ini ternyata krusial banget. Oh, cuacanya ngaruh. Banget. Jadi pas dingin itu pertumbuhan bakterinya lambat, tapi jamurnya bisa tumbuh. Terus pas suhu naik, bakterinya tumbuh cepet lagi, kecuali di dekat jamur. Nah, ini bikin ada area bening yang jelas banget nunjukin kalau si jamur ini kayak ngebunuh bakteri di sekitarnya. Gila, detail banget ya faktornya. Dan, bagian paling bikin deg-degan kan katanya Fleming hampir aja buang cawan Petri itu ya, dianggap gagal, terkontaminasi gitu. Bayangin coba kalau dibuang? Persis, ini nunjukin betapa tipisnya kadang batas antara kecelakaan yang ya udah diabaikan aja sama penemuan yang ngubah sejarah. Perlu mata yang jeli, pikiran yang terbuka buat ngelihat potensi di sesuatu yang nggak terduga. Mirip kayak Noma yang nanti kita bahas juga, ini soal ngelihat kemungkinan di tempat yang nggak biasa. Nah, nyambung nih ke situ. Konsep berikutnya yang ditekankan sumber Anda itu rekombinasi.
Jadi inovasi seringnya bukan bikin sesuatu yang benar-benar baru plek dari nol, tapi lebih ke ngerangkai ulang atau ngombinasiin elemen-elemen yang udah ada tapi dengan cara baru yang pinter. Tepat, mesin cetak Gutenberg itu contoh klasiknya. Itu bukan satu penemuan tunggal yang ajaib gitu aja, tapi lebih ke kombinasi cerdas dari teknologi-teknologi yang emang udah ada waktu itu. Kayak alat pres yang biasanya buat anggur atau minyak zaitun, terus jenis tinta baru yang cocok buat logam, dan yang paling penting, adaptasi teknik cetak huruf lepas atau movable type. Sebenarnya udah ada sih di Asia, tapi belum dimanfaatin maksimal di Eropa. Nah, Gutenberg nyatuin semua ini jadi satu sistem yang revolusioner. Jadi kayak ngerakit puzzle gitu ya, potongan-potongannya udah ada, tinggal gimana nyusunnya. Dan materi Anda juga ngasih contoh dari dunia yang beda banget nih, dunia kuliner. Restoran Noma di Copenhagen. Ini contoh rekombinasi yang wah menarik banget. Bener. Inovasi Noma itu bukan cuma soal nemuin bahan baru yang eksotis gitu ya, tapi lebih ke mengkombinasikan bahan-bahan lokal yang udah ada, tapi mungkin selama ini diabaikan atau dianggap nggak lazim. Kayak misalnya lumut, semut, atau di contoh sumber Anda itu, daging babi disajiin pakai bulrush. Itu sejenis tanaman air. Daging babi sama tanaman air, unik banget. Ya kan, mereka ini kayak niru caranya nenek moyang kita dulu. Para pemburu pengumpul, manfaatin lingkungan sekitar mereka. Tapi, ya dengan teknik masak modern. Ini jadi ngebuka mata kita kalau potensi kombinasi itu bahkan cuma di dunia masak aja ya, itu gedenya luar biasa, hampir nggak ada batasnya. Jadi inovasi rekombinatif ini bisa muncul terus-terusan, kuncinya yaitu melihat hubungan baru antar elemen yang udah ada. Jadi intinya ngelihat apa yang udah ada tapi pakai kacamata baru ya. Dan ini mungkin elemen yang paling dasar dari semua yang kita bahas. Dan seringnya paling nggak kelihatan keren gitu. Trial and error, coba-coba, gagal, belajar, coba lagi. Sumbernya nekenin banget. Kegagalan itu bukan cuma risiko sampingan, tapi malah jadi bahan bakarnya inovasi. Betul sekali, kegagalan itu data. Thomas Edison misalnya kan terkenal banget tuh sama kutipannya soal nemuin ribuan cara yang nggak berhasil sebelum akhirnya nemuin filamen lampu pijar yang pas. Nah, materi Anda nyebutin angka spesifiknya. Dia sama timnya itu nguji sekitar 6.000 jenis bahan tanaman. 6.000? Gila banyak banget. Iya, 6.000. Akhirnya ketemu deh bambu yang dikarbonisasi yang ternyata pas. Ini kan bukan soal kejeniusan sesaat ya, tapi lebih ke ketekunan yang luar biasa buat terus eksperimen. Kebayang sih capeknya nyoba 6.000 bahan. Dan bukan cuma Edison ya, Wright bersaudara juga sama kan. Mereka nggak langsung bisa terbang gitu aja. Ya nggak mungkin lah. Mereka harus berkali-kali nyoba. Jatuh, benerin desain glider mereka lagi berdasarkan pengalaman terbang yang ya gagal atau kurang sempurna. Tiap kegagalan itu ngasih mereka info penting soal aerodinamika, soal kontrol pesawat, bahkan teknologi modern kayak fracking buat gas terpih, yang ini ngubah banget PT Energi Global loh. Formulanya itu ditemuin sama insinyur lapangan, namanya Nick Steinsberger. Oh, bukan di lab canggih gitu? Bukan, di lapangan langsung, lewat serangkaian percobaan yang awalnya dianggap gagal atau secara nggak sengaja nyimpang dari prosedur standar. Dia pokoknya nekat aja terus nyoba berbagai kombinasi sampai akhirnya nemu campuran slick water, ini intinya air tekanan rendah pakai sedikit bahan kimia buat ngurangin gesekan sama pasir. Ternyata campuran ini efektif banget buat ngelepasin gas dari batuan serpih. Jadi prosesnya seringkali emang nggak rapi ya. Nggak lurus, penuh jalan buntu. Ada keberuntungan kecil juga. Jauh banget ya dari gambaran ilmuwan pakai jas putih di lab yang kayaknya udah tahu persis mau ngapain. Nah, ngomongin soal ini, ada poin menarik lain dari sumber Anda. Inovasi yang disruptif, yang ngubah keadaan, itu seringnya justru datang dari luar lingkaran utama. Dari para outsider. Kenapa bisa gitu ya? Ini fenomena yang menarik sih dan kayaknya konsisten. Jadi gini, individu atau perusahaan yang udah mapan, yang udah gede gitu, seringkali kejebak sama cara mikir atau model bisnis yang udah ada. Kan mereka banyak yang harus dilindungi ya, pangsa pasar lah, infrastruktur yang udah dibangun, reputasi. Oh, jadi kayak udah nyaman gitu ya? Bukan yang disruptif, yang benar-benar mubah permainan. Nah, para outsider ini sebaliknya, mereka nggak punya beban masa lalu. Mereka bisa ngelihat masalah dari sudut pandang baru dan lebih berani ambil risiko yang lebih gede. Contohnya di sumber Anda itu Procter & Gamble ya, P&G.
raksasa barang konsumsi gitu malah nyadar kalau R&D internal mereka mulai agak mandek ya. Terus gimana tuh mereka? Nah, mereka akhirnya ngeloncurin program namanya Connect and Develop. Ini mereka secara sadar ngubah model bisnis buat aktif nyari inovasi dari luar perusahaan. Dari mana aja? Dari startup, universitas, bahkan penemu perorangan. Mereka ngakuin lah kalau nggak semua orang pinter di dunia ini kerja buat PNG. Haha, bener juga sih. Pas dia datung bawa teknologi siklon tanpa kantong, wah, dia ngadepin resistensi luar biasa. Terutama dari lobi industri di Eropa. Butuh perjuangan loh, perjuangan bertahun-tahun buat dia nembus pasar. Nah, resistensi. Ini tema gede lainnya nih yang diangkat di materi Anda. Tiap kali ada inovasi baru yang signifikan, hampir pasti ada aja yang nentang. Dan sejarah itu penuh contoh yang sekarang kalau kita dengar, mungkin kedengaran konyol ya. Penuh banget. Kopi misalnya. Minuman yang sekarang kayaknya biasa banget ya kita minum tiap hari. Dulu pas awal nyebar di abad 16-17, itu dilarang berkali-kali loh di berbagai tempat. Di Mekah, Kairo, Istanbul, bahkan Swedia pernah ngelarang. Dilarang? Kenapa emang? Alasannya macam-macam. Ada penguasa yang takut kedai kopi jadi tempat orang ngumpul, terus ngegosipin politik, malah ngerencanain pemberontakan. Ada juga lobi dari penjual minuman yang udah mapan duluan, kayak anggur sama bir. Mereka ngerasa kesaing. Bahkan ada argumen-argumen yang sekarang kita anggap pseudoscience soal bahaya kopi buat kesehatan. Wah, mirip kayak kasus margarin di Amerika ya. Itu kan perangnya sama industri susu lama banget, puluhan tahun. Betul. Industri susu itu ngelancarin kampanye hitam yang gede-gedean lawan margarin. Mereka ngelobi supaya margarin dilarang atau kena pajak tinggi. Bahkan ada aturan aneh kayak margarin harus diwarnain pink, biar nggak mirip mentega katanya. Diwarnain pink. Ada-ada aja. Iya kan? Mereka juga nyebarin disinformasi soal bahaya kesehatan margarin. Butuh waktu lama banget sampai margarin bisa diterima luas. Padahal ya dari segi nutrisi sama harga, margarin itu nawarin alternatif menarik buat banyak orang. Ini nunjukin betapa kuatnya kepentingan ekonomi sama status quo buat ngehambat perubahan, bahkan buat produk sehari-hari aja. Dan pola resistensi ini sayangnya masih lanjut ya sampai sekarang. Materi Anda nyebahas cukup dalam nih soal penolakan terhadap bioteknologi pertanian, khususnya tanaman rekayasa genetika atau GMO di Eropa. Ini contoh yang rumit nih kayaknya. Rumit banget isu GMO di Eropa itu meledak gara-gara kepercayaan publik ke regulator pangan anjlok. Penyebabnya skandal sapi gila atau BSE di tahun 90-an. Nah, momen ini dimanfaatin banget sama kelompok aktivis anti-GMO. Mereka ini pinter banget ngebangun narasi ketakutan. Dicaplah Frankenfood. Terus mereka dorong penerapan regulasi yang super ketat pakai prinsip kehati-hatian atau precautionary principle yang ditafsirinya ekstrim banget. Akibatnya apa tuh? Regulasi super ketat itu beneran ngelindungin publik dari bahaya nyata atau gimana? Nah, sumber Anda berargumen kalau akibatnya malah kontraproduktif. Inovasi yang potensinya bagus banget, kayak golden rice ini, beras yang direkayasa genetik biar ngasilin beta-karoten buat ngatasin kekurangan vitamin A yang bikin buta dan kematian jutaan anak di negara berkembang, implementasinya malah ketahan puluhan tahun. Gara-gara apa? Ya hambatan regulasi sama kampanye negatif tadi. Wah, sayang banget ya. Ironisnya lagi, sementara golden rice dihambat, teknologi pertanian yang lebih tua dan potensinya punya risiko lebih tinggi, kayak penggunaan pestisida basis tembaga sulfat di pertanian organik, padahal itu diketahui toksik malah terus diizinin. Alasannya? Ya karena dianggap alami. Ini nunjukin gimana ketakutan sama politik bisa ngalahin sains dalam debat soal inovasi. Ini ironis banget sih. Dan bukan cuma kelompok aktivis atau industri lama ya. Sumber Anda juga nunjuk jari ke pemerintah sendiri, kadang malah jadi penghambat inovasi. Contoh paling ekstrim yang dibahas itu soal pengembangan telepon seluler di Amerika. Wah, ini gimana ceritanya? Kok bisa? Ini cerita yang lumayan bikin kaget sih. Jadi ide dasar teknologi seluler itu sebenarnya udah ada dari akhir tahun 1940-an loh. Di Bell Labs, itu punyanya AT&T. Tapi pengembangannya tuh secara efektif diblokir selama hampir 4 dekade. 4 dekade? Lama banget. Ya, 4 dekade. Yang ngeblokir Badan Regulasi Federal, FCC, Federal Communications Commission, faktor utamanya ada 2. Pertama, lobi kuat dari industri TV. Mereka nggak mau bagi-bagi spektrum frekuensi radio yang dibutuhin buat seluler. Kedua, keengganan dari AT&T sendiri.
Kan waktu itu mereka megang monopoli telepon kabel. Mereka takut teknologi nirkabel baru ini malah ngerusak bisnis utama mereka. Jadi kita bisa aja punya ponsel jauh lebih cepat ya kalau nggak gara-gara birokrasi sama lobi industri ini. Luar biasa. Sangat mungkin. FCC itu baru benar-benar ngebuka jalan buat lisensi seluler komersial di awal 1980-an. Coba bayangin kalau itu terjadi misalnya di tahun 1960-an. Beda banget kan mungkin perkembangan teknologi komunikasi kita? Nah, ini kontras banget sama perkembangan awal internet di AS. Menurut sumber Anda, internet bisa tumbuh cepat salah satunya karena pendekatan regulasi yang lebih permissionless atau bebas izin lah. Maksudnya bebas izin gimana itu? Artinya, inovator itu bisa nyoba hal baru tanpa perlu minta izin dulu secara eksplisit ke regulator. Contohnya ada Section 230. Itu hukum di AS yang ngelindungin platform online dari tuntutan hukum gara-gara konten yang diunggah pengguna. Nah, ini bikin platform kayak forum online atau medsos awal bisa berkembang tanpa takut langsung dituntut kalau ada postingan aneh dari penggunanya. Jadi peran regulasi ini bisa jadi pisau bermata dua ya. Bisa dorong tapi bisa juga jadi penghambat gede banget. Nah, ngomongin soal gimana kita memahami dampak inovasi ini, materi Anda nyebut soal hukum amarah. Ini pengamatan menarik. Ya, Roy Amara. Dia seorang futuris. Dia ngamatin kalau kita ini punya kecenderungan buat melebih-lebihkan efek teknologi baru dalam jangka pendek, tapi malah meremehkannya dalam jangka panjang. Sering banget ada siklus hype gede di awal, terus diikuti kekecewaan, baru deh abis itu dampaknya kerasa gede banget. Tapi mungkin caranya beda dari yang dibayangin awal. Contohnya lampu neon kompak ya, CFL. Dulu kan sempat didorong banget sama pemerintah biar hemat energi. Betul, CFL itu dipromosiin gede-gedean, kadang malah kayak dipaksa lewat regulasi. Tapi ternyata banyak pengguna yang kecewa. Kualitas cahayanya lah, lama panasnya lah, terus ada isu merkuri juga di dalamnya. Hype-nya tinggi di awal, tapi dampaknya nggak segede yang diharapkan. Nah, terus datang LED. Ah iya, LED. Pengembangannya butuh waktu puluhan tahun loh sejak penemuan awalnya. Nggak ada hype gede di awal. Tapi sekarang dampaknya luar biasa kan? Pencahayaan super efisien, bikin mungkin hal-hal baru kayak pertanian vertikal di dalam ruangan, layar canggih, macem-macem lah. Dampak jangka panjangnya jauh ngelampauin ekspektasi awal. Ini jadi bikin mikir soal teknologi sekarang ya. Mungkin kecerdasan buatan atau AI saat ini lagi mulai keluar dari fase musim dinginnya nih, dan benar-benar nunjukin potensi jangka panjangnya setelah beberapa kali siklus hype sebelumnya. Sementara teknologi lain kayak blockchain atau mobil otonom mungkin sekarang ini masih di puncak kurva hype ya. Ekspektasi jangka pendeknya tinggi banget, tapi dampak nyatanya mungkin masih butuh waktu lebih lama atau malah bakal beda dari yang kita bayangin sekarang. Transformasi jangka panjangnya. Dan ini nyambung ke diskusi soal masa depan inovasi itu sendiri. Sumber Anda nyebut ada kekhawatiran soal semacam kelaparan inovasi atau perlambatan gitu di negara-negara barat. Indikasinya apa tuh? Indikasinya macam-macam sih. Antara lain pertumbuhan ekonomi yang agak melambat dibanding dekade-dekade sebelumnya. Terus, dinamisme bisnis juga menurun misalnya. Orang jadi lebih jarang pindah kerja atau pindah rumah buat nyari peluang baru. Jumlah startup atau perusahaan baru yang berdiri juga kayaknya berkurang di beberapa sektor kunci. Seolah-olah mesin inovasinya agak kehilangan tenaga gitu. Lihat kontras yang tajam banget sama apa yang terjadi di China. Sumber Anda ngegambarin ledakan inovasi di sana, ada budaya kerja yang sering disebut 996, kerja jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Mungkin kontroversial ya, tapi nunjukin intensitas yang tinggi banget. Terus ada adopsi teknologi mobile yang kayaknya ngelompatin barat dalam banyak hal. Contohnya dominasi pembayaran digital pakai aplikasi super kayak WeChat, yang nyatuin banyak banget fungsi kehidupan sehari-hari. Dan investasi gila-gilaan di teknologi masa depan juga ya. Tepat. Investasi masif di AI, teknologi edit gen kayak CRISPR, robotika, pembangunan infrastruktur teknologi tinggi, semangatnya tuh kerasa mirip kayak era keemasan inovasi di barat dulu. Tapi ya tentu aja ada pertanyaan gede yang belum kejawab. Sistem politik China yang sentralistik itu nantinya bakal dukung atau malah ngehambat kebebasan mikir dan eksperimen yang dibutuhin buat inovasi jangka panjang. Terutama inovasi yang sifatnya disruptif dari bawah ke atas. Sumber Anda juga nyebut India sebagai potensi kekuatan inovasi gede berikutnya. Jadi lanskap inovasi global emang lagi berubah nih. Menarik banget ngelihat pergeseran ini ya. Lantas nih, setelah kita bahas semua ini, sifat inovasi yang bertahap,
peran serendipitas, rekombinasi, trial and error, resistensi, peran outsider, siklus hype, pergeseran global. Apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar kami, dalam kehidupan sehari-hari? Gimana inovasi ini ngebentuk dunia kita? Salah satu dampak paling dasar yang disorot sumber Anda itu gimana inovasi ngedorong spesialisasi sama interdependensi. Jadi kita masing-masing jadi makin ahli di kerjaan kita yang sempit, tapi di saat yang sama kita juga jadi makin bergantung sama hasil kerja orang lain buat memenuhi kebutuhan kita sebagai konsumen yang makin macam-macam. Anda kan nggak perlu tahu cara bikin ponsel atau nanam gandum buat bisa nikmatin hasilnya. Nah, ini buah dari pertukaran dan spesialisasi yang dimungkinin sama inovasi. Dan satu poin penting lagi nih, yang sering jadi kekhawatiran orang. Apakah inovasi, terutama otomatisasi sama AI, bakal bikin pengangguran massal? Sumber Anda punya pandangan menarik soal ini. Kait di awal abad 19 yang ngancurin mesin tenun gara-gara takut hilang kerjaan. Tapi secara historis sumber Anda nunjukin kalau ketakutan ini sejauh ini nggak terbukti ya dalam skala besar yang permanen. Yang terjadi itu lebih ke pergeseran pekerjaan. Pergeseran ya, bukan penghilangan total. Iya, dulu mayoritas orang kerja di pertanian, terus pindah ke manufaktur. Sekarang mayoritas di sektor jasa. Contohnya mesin cuci deh. Itu kan nggak ngilangin pekerjaan rumah tangga sepenuhnya ya, tapi ngebebasin waktu, terutama buat perempuan, jadi bisa kerja di luar rumah atau ngelakuin hal lain. Atau mesin ATM, itu nggak bikin semua teller bank hilang kan? Jumlah teller bank di beberapa negara malah nambah loh setelah ada ATM, tapi peran mereka jadi berubah, lebih kompleks. Fokus ke layanan nasabah, jual produk keuangan, bukan cuma ngitungin duit tunai. Oh, jadi jenis pekerjaannya yang berubah ya? Sejauh ini polanya kayak gitu. Inovasi malah nyiptain jenis-jenis kerjaan baru yang dulu nggak kebayang sama sekali. Kayak pengembang software, desainer web, analis data, spesialis medsos, ahli SEO, wah banyak banget lah. Tentu bakal selalu ada disrupsi ya, ada kebutuhan buat adaptasi, buat belajar lagi. Tapi secara keseluruhan, peningkatan produktivitas gara-gara inovasi ini juga bikin kita semua rata-rata ya bisa nikmatin lebih banyak barang, jasa, dan bahkan waktu luang dibanding generasi-generasi sebelumnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan mendalam kita dari sumber-sumber Anda ini, inovasi itu ternyata bukan sulap ya, bukan momen eureka, sekali jadi, tapi lebih ke proses evolusi yang seringnya lambat, kadang berantakan, bergantung banget sama gabung-gabungin ide lama, perlu kebebasan buat eksperimen, dan berani gagal, trial and error, terus hampir selalu dapat perlawanan dari pihak yang ngerasa terancam, dan arahnya susah ditebak, tapi dampaknya bisa ngubah dunia banget. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Berdasarkan semua yang udah kita diskusikan dari materi Anda, mengingat inovasi itu seringnya tumbuh subur dari eksperimen, dari kegagalan yang ditoleransi, dari pertukaran ide yang bebas, dari kombinasi ulang yang nggak terduga, dan sering munculnya dari pinggiran atau dari para outsider. Coba deh perhatiin lingkungan Anda sendiri. Entah itu di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan dalam kebijakan publik yang Anda dukung atau pertanyakan. Ada nggak sih kondisi atau aturan, atau mungkin cara berpikir yang tanpa kita sadari malah lagi nutup pintu buat munculnya terobosan tak terduga berikutnya? Inovasi itu kan kayak tanaman liar ya, butuh ruang buat napas, buat tumbuh, dan kadang berkembang ke arah yang nggak pernah kita antisipasi sebelumnya.